PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Didampingi oleh dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lazzat. Penunjukan ini menandai era baru bagi skuad Garuda dengan filosofi total football sebagai inti pendekatan taktik. Ambisi besar PSSI yang didukung penuh oleh Ketua Erick Thohir memunculkan pertanyaan besar, mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi bola terbaru dari Radar Sport. Transformasi gaya bermain timnas Indonesia. Patrick Kluivert, mantan pemain top asal Belanda, membawa visi untuk menjadikan timnas Indonesia tampil lebih menyerang dan dominan dalam penguasaan bola. Filosofi total football yang dipopulerkan di Belanda diharapkan dapat menjadi ciri khas baru skuad merah putih. Jika sebelumnya timnas Indonesia di bawah Sinteyong lebih fokus pada serangan balik, Kluivert ingin membangun permainan yang lebih agresif dan kreatif. Alex Pastoor yang berpengalaman membawa 3 klub berbeda promosi ke divisi tertinggi di Belanda dipercaya merancang taktik serangan. Dengan skema 4-3-3 yang ia andalkan, Pastoor akan memaksimalkan peran pemain sayap untuk menjadi motor serangan. Gaya bermain menyerang dan pressing ketat ala Pastoor bahkan pernah menjadi sorotan media taktik internasional. Pastoor juga dikenal sebagai pelatih yang mampu meningkatkan kemampuan individu pemain, terutama dalam menyerang dari sisi lapangan. Di sisi lain, Denny Lazzat akan membantu menjaga keseimbangan tim dalam bertahan. Kecerdasannya dalam membaca permainan menjadi aset penting untuk mengimplementasikan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Kombinasi ketiganya diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Tantangan berat dan keraguan publik. Namun, tidak semua pihak optimis dengan penunjukan Kluivert. Pandit lokal dari Belanda hingga media Vietnam mempertanyakan rekam jejak pelatih berusia 48 tahun ini. Karir kepelatihan Kluivert memang tidak secemerlang karirnya sebagai pemain. Ia kerap berganti-ganti pekerjaan dan belum pernah meraih trofi besar sebagai pelatih. Media Vietnam menyebut, secara umum, karir kepelatihan Kluivert tidak seindah karirnya sebagai pemain. Pendukung Indonesia yang terkenal lokal dan penuh ekspektasi juga menyambut Kluivert dengan skeptis. Kelompok supporter seperti Le Grande dan Ultras Garuda secara terbuka menuntut Kluivert untuk membuktikan kemampuannya. Selamat datang di hutan sepak bola Indonesia. Jangan bermain-main, kami ingin hasil nyata. Tulis Le Grande dalam pernyataan resminya. Ambisi besar Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir selaku ketua PSSI terus menunjukkan dukungan penuh kepada Kluivert. Selain memastikan proses naturalisasi pemain seperti Jairo Ridwan dan Mauro Gilsra, Erick juga mempercepat proses naturalisasi pemain baru oleh Romani, seorang winger baru dari Oxford United. Erick optimis bahwa pemain-pemain naturalisasi ini akan memperkuat skuad Garuda dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Tidak hanya itu, Erick juga berupaya mencari direktur teknik terbaik untuk membangun filosofi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. PSSI sempat mendekati pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal, untuk mengisi posisi tersebut. Meski tawaran ini ditolak, langkah tersebut menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia. Posisi direktur teknik itu tidak hanya membawahi timnas,
tetapi juga harus mampu membangun filosofi sepak bola yang menyeluruh untuk Indonesia, ujar Arya Sinulinga, anggota EXO PSSI. Tugas ini tidak mudah mengingat luasnya Indonesia yang setara dengan satu benua Eropa. Waktu singkat dan beban berat Kluivert. Patrick Kluivert dihadapkan pada waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ia harus menyusun komposisi terbaik tanpa kesempatan untuk menggelar laga uji coba. Indonesia akan langsung menghadapi Australia dan Bahrain, dua tim kuat yang tidak akan mudah ditaklukkan. Ini adalah tantangan terbesar, tapi misi saya adalah memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan, ujar Kluivert dalam wawancara dengan Fabrizio Romano. Ambisi besar ini tidak hanya mendapat sorotan dari media internasional seperti NOS Belanda, tetapi juga menjadi tekanan tambahan dari supporter dan publik sepak bola Indonesia. Potensi pemain dan harapan di masa depan. Dukungan Erick Thohir dan kehadiran Kluivert diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain muda berbakat Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Keduanya diyakini dapat menjadi kunci dalam strategi total football yang diusung oleh tim pelatih. Marcelino dengan visi bermainnya yang luar biasa dapat menjadi motor serangan, sementara Rizky Ridho diharapkan menjadi pilar kokoh di lini belakang. Namun untuk mencapai hasil yang diharapkan, Kluivert harus mampu meracik strategi yang tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam menghadapi lawan-lawan berat. Waktu singkat untuk adaptasi keraguan publik dan tekanan besar menjadi ujian sejati bagi Kluivert. Akankah Kluivert berhasil? Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar di salah satu pekerjaan terberat dalam karirnya. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir, bantuan dua asisten berpengalaman, dan semangat total football, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sejarah. Namun, apakah Kluivert mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Masih menjadi tanda tanya besar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah ambisius PSSI ini akan membawa Garuda terbang tinggi atau kembali tertatih di tengah tekanan luar biasa.